Aku ketahuan istriku sedang nonton pornografi dan istriku sudah nggak percaya diriku lagi karena aku sudah ketahuan berulang kali. Oke, selamat datang kembali di podcast Resetman, podcast yang akan membantu para pria dewasa, pria yang sudah berkeluarga untuk sembuh dari kecanduan pornografi, kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Dan ya, itu adalah salah satu curhatan dari seorang yang ada di forum yang ada di internet yang aku baca barusan, dan aku pengen membagikan itu pada dirimu sekarang. Mungkin kamu juga ada di fase ketika kamu udah gak dapat kepercayaan dari istri kamu lagi, ketika kamu ketahuan nonton pornografi dan itu terjadi berulang kali. Istri kamu udah nggak dapat mendapatkan kepercayaan dari dirimu gitu ya. Istri kamu merasa dikhianati, istri kamu merasa dicurangi, istri kamu yang seharusnya jadi pusat perhatian bagi dirimu itu sekarang merasa merasa diduakan oleh wanita-wanita yang ada di layar. Dan ya, kamu sadar bahwa kamu salah, dan ngomong doang nggak cukup itu ya. Kamu harus memperbaiki apa yang sudah kamu rusak itu. Yang pertama yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu memang berniat untuk mempertahankan rumah tangga kamu, itu kamu harus sadar bahwa tindakan reaksi dari kamu nggak bisa mengatur reaksi istri kamu. Kalau misalnya istri kamu sekarang ini udah merasa marah, merasa kayak nggak percaya lagi pada diri kamu, ya udah terima aja. Kamu harus terima itu. Kamu nggak bisa kayak menyuruh ayo percayalah aku pada kamu, nggak bisa meminta-minta kayak gitu. Karena kenapa? Karena bayangin aja kalau misalnya dibalik aja, kalau misalnya kamu melihat istri kamu melakukan hal yang sama, apakah istri kamu itu bisa mengatur reaksi kamu? Kamu pasti juga akan marah juga kan? Kamu juga pasti akan merasa dikhianati juga. Nah, kamu harus berpikir kayak gitu. Yang kedua adalah, katakanlah, katakanlah gini, ada dua kemungkinan kalau misalnya kamu udah berulang kali ketahuan oleh istri kamu, dan istri kamu udah nggak dapat kepercayaan lagi dari diri kamu udah nggak dapat respect lagi dari istri kamu. Kemungkinannya adalah istri kamu mungkin akan menceraikan dirimu. Oke, itu ekstrimnya. Yang kedua mungkin istri kamu akan masih akan tetap stay gitu ya. Itu dua hal yang nggak bisa kamu atur itu ya. Dan aku ingin kamu berubah itu bukan karena keluarga, bukan karena istri kamu. Oke, itu terdengar kayak aneh ya. Padahal mungkin yang nge-trigger kamu untuk berubah itu karena istri kamu, karena ketahuan oleh istri kamu. Tapi ketika kamu menjadikan istri kamu itu sebuah sebuah apa ya? Sebuah motivasi, itu kurang kuat. Itu udah kuat tapi itu kurang kuat. Kenapa? Katakanlah kalau misalnya responnya atau hasilnya kamu itu nggak bisa bersama istri kamu lagi, istri kamu meninggalkan dirimu karena kamu kecanduan pornografi. Itu ketika kamu akhirnya cerai dengan istri kamu masih akan tetap melakukan hal yang sama. Oke, karena kamu merasa ini udah nggak bisa diselamatkan. Ya udah, aku kembali kepada kebiasaan buruk lagi, pada kebiasaan pornografi itu lagi. Dan parahnya kalau misalnya kamu besok udah pengen menjalin hubungan dengan wanita baru, dengan kamu menikah lagi katakanlah gitu, menjalin relationship baru, kamu akan kembali kepada kebiasaan itu. Oke? Jadi fokusnya adalah bagaimana kamu menjadi pria yang lebih baik dibandingkan diri kamu sekarang. Itu motivasi yang paling kuat. Mau istri kamu stay, mau istri kamu menceraikan dirimu, kamu fokus berubah karena kamu ingin jadi pria yang lebih baik. Itu jauh lebih long last. Karena kata misalnya akhirnya, katakanlah gini lah, kamu udah berusaha untuk jadi lebih baik, tapi ujung-ujungnya istri kamu menceraikan dirimu. Oke, katakanlah seperti itu ya. Akhirnya karena kamu merasa kecewa, karena kamu gak bisa menyelamatkan rumah tangga itu, akhirnya kamu kembali lagi pada kebiasaan pornografi itu. Dan justru malah lebih parah, bisa lebih parah, karena kamu merasa kecewa, kamu merasa apa ya, stres, depresi. Karena kenapa? Kamu kecanduan pornografi biasanya karena itu adalah coping mechanism kamu, bukan karena pornografinya, tapi karena ada sesuatu yang terjadi pada dirimu sehingga kamu jadikan pornografi itu pelarian. Kalau misalnya kamu nggak bisa mempertahankan keluargamu,
pelarian kamu itu akan jadi semakin kuat di situ gitu loh. Kamu akan jadi bodoh amat gitu loh. Dan ya, pertama yang harus kamu pahami bahwa kamu berubah karena untuk diri kamu sendiri, bukan untuk istri kamu, bukan untuk keluarga kamu. Kalau misalnya nanti akhirnya keluarga kamu itu kembali utuh, kembali lebih sehat, dan kamu mendapatkan kembali kepercayaan dari istri kamu, itu adalah efek samping dari dirimu berubah menjadi pria yang lebih baik. Oke? Itu efek sampingnya, itu udah pasti. Asal kamu mau berubah, asal kamu mau jadi pria yang lebih baik. Itu yang harus kamu pahami ya. Jadi jangan jadikan istri dan keluargamu itu jadi sebuah tujuan, karena itu nggak kuat. Kalau misalnya akhirnya itu tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu akan semakin hancur di situ. Yang harus kamu pahami. Yang kedua, keberapa tadi ya? Selanjutnya aja gitu lah. Aku bilang selanjutnya aja ya. Kalau kamu memang udah berniat berubah, ini mungkin klise, tapi ini memang sulit dilakukan oleh banyak orang. Kamu harus konsisten. Kepercayaan istri kamu ke dirimu itu sudah nol. Jangan merusak kembali kepercayaan yang udah hancur jadi semakin hancur. Jangan sekali-kali kamu tuh sembunyi-sembunyi lagi nonton pornografi. Konsisten dengan omonganmu, jadi pria yang bisa dipegang omongannya. Karena kalau misalnya kamu udah kayak berjanji pada istrimu nggak akan mengulangi itu lagi, kemudian beberapa hari kemudian kamu ketahuan lagi, kepercayaan diri yang udah nol itu bisa aja jadi minus 100, minus 1000, dan itu akan membuat dirimu semakin tidak dipercaya. Keluarga kamu udah di ambang kehancuran. Konsisten. Pertama, kamu harus konsisten. Yang kedua yang harus kamu lakukan adalah jujurlah pada istrimu. Ketika kamu merasakan keinginan untuk melakukan itu lagi, keinginan untuk melakukan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, jujur pada istrimu, kamu sedang ngalamin hal yang kayak gini. Itu akan memberikan ketika kamu bisa jujur pada istrimu, ketika kamu mau terbuka, istri kamu akan merasa jadi orang yang paling aman bagi dirimu. Buat progres sekecil apapun itu, yang penting konsisten. Dan jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa berubah dalam semalam. Itu nggak masuk akal. Kamu udah kecanduan tuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, kamu butuh recovery itu bertahun-tahun juga. Nggak bisa hanya semalam. Yang kamu harus sadar bahwa yang kamu butuhkan bukan sebuah tindakan yang ekstrim dengan ngomong berjanji yang muluk-muluk. Tapi apa yang terjadi? Kamu mengulang lagi. Itu jauh membuat keluargamu berantakan, hancur, karena kepercayaan istri kamu jadi minus ibaratnya gitu ya. Sadar bahwa yang kamu butuhkan untuk sesuatu yang jangka panjang adalah konsistensi. Ini klise, tapi nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Sangat-sangat klise. Dan yang terakhir yang bisa aku berikan pada diri, bagaimana cara untuk mendapatkan kepercayaan dari istri kamu. Istri kamu ketika tahu bahwa kamu nonton pornografi, itu mungkin akan merasa nggak percaya diri, insecure bahwa ternyata aku bukan pusat perhatian dunia bagi dirimu gitu ya. Kamu memilih wanita lain yang ada di layar gitu. Dan itu akan merasa membuat wanitamu, istri kamu tuh diselingkuhin. Nah, sekarang tinggal dibalik aja bagaimana cara untuk membuat wanita kamu itu jadi pusat perhatian bagi dirimu tuh ya. Mulailah dengan membuat istrimu penting. Dalam artian gini, katakanlah kalau misalnya kamu lagi memperkenalkan dirimu pada orang lain, memperkenalkan keluargamu, kamu bilang gini, perkenalkan ini istriku yang paling cantik, perkenalkan ini istriku yang cantik, puji dia di depan banyak orang. Ya, ini sesuatu yang harus kamu lakukan. Jangan malu gitu ya. Dengan begitu, dia akan merasa,
suamiku memujiku di depan banyak orang, yang dulu kamu gak pernah lakukan itu akan membuat dia itu jadi merasa dirinya penting lagi, merasa dirinya di pusat perhatian dunia. Pusat perhatian dirimu, bukan pusat perhatian dunia ya. Ketika istrimu melihat dirimu itu membanggakan dirinya, itu kembali lagi akan bermanfaat bagi dirimu, akan berguna bagi dirimu. Kamu ada di fase penyembuhan, recovery. Istri kamu akan dengan senang hati membantu dirimu. Karena kamu udah memuliakan istrimu, kamu udah membanggakan, kamu membuat bangga dirinya. Itu hal sederhana tapi benar-benar berdampak besar. Selalu puji istrimu cantik, selalu berikan hal-hal positif, kata-kata positif untuk istrimu. Itu akan mengembalikan lagi api rumah tangga dalam keluargamu. Itu hal simple, sederhana, dan kembali lagi yang kubilang, konsisten lah. Jangan hanya ketika di awal-awal aja. Lakukan itu terus menerus. Karena dengan begitu kamu akan menjadi punya mindset bahwa istriku yang terbaik, istriku yang jadi pusat perhatian dunia. Itu yang harus kamu lakukan. Dan ya, jangan pernah menyerah dengan apa yang sudah terjadi. Masih ada waktu untuk berubah, bertobat. Dan aku harap kamu benar-benar berubah untuk dirimu sendiri, bukan orang lain, bukan untuk keluargamu. Karena ketika kamu jadi pria yang lebih baik, maka efek sampingnya keluargamu jadi lebih harmonis, istri kamu jadi kembali mendapatkan kepercayaan dari dirimu. Kamu pun juga akan mendapatkan respect, kamu pun juga akan mendapatkan wibawa di keluarga. Tapi semua kembali mulai dari dirimu terlebih dahulu. Oke? Itu saja, kita berjumpa lagi di podcast Reset Man. See you.